Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang vektor bagian 2. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Soal nomor 6. Dua buah vektor besarnya sama. Jika perbandingan selisih dan resultan kedua vektor tersebut adalah akar 2, maka besar kosinus sudut yang mengapit kedua vektor tersebut adalah dua vektor, saya misalkan vektor A dan vektor B. Kedua vektor besarnya sama, sehingga saya misalkan A sama dengan X, B sama dengan X. Pada soal diketahui, perbandingan selisih dan resultan kedua vektor adalah akar 2. Jika dirumuskan, maka didapat besar A min B per besar A plus B sama dengan akar 2. Akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos alfa per akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa sama dengan akar 2. Kedua ruas dikuadratkan, lalu nilai A dan B saya masukkan X. Didapat X kuadrat plus X kuadrat min 2 kali X kali cos alfa per X kuadrat plus X kuadrat plus 2 kali X kali cos alfa sama dengan 2. 2X kuadrat min 2X kuadrat cos alfa per 2X kuadrat plus 2X kuadrat cos alfa sama dengan 2. 2X kuadrat dikeluarkan, didapat 2X kuadrat kali 1 min cos alfa per 2X kuadrat kali 1 plus cos alfa sama dengan 2. 2X kuadrat dicoret, lalu dikalikan silang. Didapat 1 min cos alfa sama dengan 2 kali 1 plus cos alfa. 1 min cos alfa sama dengan 2 plus 2 cos alfa. Min 3 cos alfa sama dengan 1. Cos alfa sama dengan min 1 per 3. Jadi, kosinus sudut yang mengapit kedua vektor tersebut adalah min 1 per 3. Soal nomor 7. Suatu vektor A yang besarnya 30 Newton membentuk sudut 300 derajat terhadap sumbu X positif. Komponen-komponen vektor A terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah diketahui A sama dengan 30 Newton, alfa sama dengan 300 derajat. Untuk mencari komponen vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y, diperlukan nilai cos dan sin dari sudut yang dibentuk oleh vektor terhadap sumbu X positif. Untuk mempercepat hitungan, saya cari terlebih dahulu nilai cos 300 derajat dan sin 300 derajat. Sudut 300 derajat terletak di kuadran 4. Saya harap kalian sudah hafal dengan rumus nilai perbandingan trigonometri di semua kuadran. Ingat, nilai cos di kuadran 4 positif dan nilai sin di kuadran 4 negatif. Cos 300 derajat sama dengan cos 360 derajat min 60 derajat sama dengan cos 60 derajat sama dengan setengah. Sin 300 derajat sama dengan sin
360 derajat min 60 derajat sama dengan min sin 60 derajat sama dengan min setengah akar 3. Jika diketahui vektor A membentuk sudut alfa terhadap sumbu X positif, maka komponen vektor A terhadap sumbu X adalah A cos alfa. Dan komponen vektor A terhadap sumbu Y adalah A sin alfa. Jadi, komponen vektor A terhadap sumbu X adalah AX sama dengan A cos alfa. Sama dengan 30 kali cos 300 derajat. Sama dengan 30 kali setengah. Sama dengan 15 Newton. Komponen vektor A terhadap sumbu Y adalah AY sama dengan A sin alfa. Sama dengan 30 kali sin 300 derajat. Sama dengan 30 kali min setengah akar 3. Sama dengan min 15 akar 3 Newton. Soal nomor 8. Vektor P mempunyai komponen terhadap sumbu X dan sumbu Y berturut-turut min 4 Newton dan min 4 akar 3 Newton. Besar dan arah dari vektor P berturut-turut adalah diketahui Px sama dengan min 4 Newton. Py sama dengan min 4 akar 3 Newton. Untuk mencari besar vektor P, memakai rumus P sama dengan akar Px kuadrat plus Py kuadrat. Sama dengan akar min 4 dikuadratkan plus min 4 akar 3 dikuadratkan. Sama dengan akar 16 plus 48. Sama dengan akar 64. Sama dengan 8 Newton. Untuk mencari arah vektor P terhadap sumbu X positif, maka kalian harus bisa menentukan letak θ ada di kuadran mana. Saya sudah menjelaskannya di video rumus lengkap vektor. Tapi di video kali ini saya akan menjelaskannya lagi. Jika nilai tan θ positif, maka ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, positif per positif. Maka θ di kuadran 1. Nilai θ langsung ketemu. Yang kedua, negatif per negatif. Maka θ di kuadran 3. Nilai θ memakai rumus 180 derajat plus θ. Jika nilai tan θ negatif, maka ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, positif per negatif. Maka θ di kuadran 2. Nilai θ memakai rumus 180 derajat min θ. Yang kedua, negatif per positif. Maka θ di kuadran 4. Nilai θ memakai rumus 360 derajat min θ. Untuk mencari arah vektor P, memakai rumus tan θ sama dengan Py per Px. Sama dengan min 4 akar 3 per min 4. Sama dengan akar 3. Perhatikan, nilai tan θ positif dan berasal dari negatif per negatif. Maka θ di kuadran 3. Nilai θ memakai rumus 180 derajat plus θ. Ingat, akar 3 adalah tan 60 derajat. Sehingga θ sama dengan 180 derajat plus
60 derajat, sama dengan 240 derajat. Soal nomor 9. Tentukan besar dan arah resultan dari 3 vektor pada gambar di bawah. Perhatikan sketsa. Vektor F1 diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat, Fx sama dengan F cos theta dan Fy sama dengan F sin theta. Dengan syarat, theta harus sudut dari vektor terhadap sumbu X. Pada soal, vektor F1 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Sehingga didapat F1X sama dengan F1 kali cos 60 derajat. Sama dengan 30 kali setengah. Sama dengan 15 Newton. F1Y sama dengan F1 kali sin 60 derajat. Sama dengan 30 kali setengah akar 3. Sama dengan 15 akar 3 Newton. Berikutnya, vektor F2 berimpit dengan sumbu X. Jadi, tidak perlu diuraikan. Berikutnya, vektor F3 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu Y. Jika dicari sudut vektor F3 terhadap sumbu X, maka besarnya 90 derajat dikurangi 60 derajat, yaitu 30 derajat. Sehingga didapat F3X sama dengan F3 kali cos 30 derajat. Sama dengan 20 akar 3 kali setengah akar 3. 20 dan 2 dicoret, sama-sama dibagi 2. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Didapat hasil akhir sama dengan 30 Newton. F3Y sama dengan F3 kali sin 30 derajat. Sama dengan 20 akar 3 kali setengah. Sama dengan 10 akar 3 Newton. Berikutnya, gaya yang berada di sumbu X ada 3. F1X arahnya ke kanan. F2 arahnya ke kiri. F3X arahnya ke kanan. Sehingga sigma Fx sama dengan F1X min F2 plus F3X. Sama dengan 15 min 50 plus 30. Sama dengan min 5 Newton. Gaya yang berada di sumbu Y ada 2. F1Y arahnya ke atas. F3Y arahnya ke bawah. Sehingga sigma Fy sama dengan F1Y min F3Y. Sama dengan 15 akar 3 min 10 akar 3. Sama dengan 5 akar 3 Newton. Setelah sigma Fx dan sigma Fy ketemu, maka resultan bisa dicari dengan rumus R sama dengan akar sigma Fx dikuadratkan plus sigma Fy dikuadratkan. Sama dengan akar min 5 dikuadratkan plus 5 akar 3 dikuadratkan. Sama dengan akar 25 plus 75. Sama dengan akar 100. Sama dengan 10 Newton. Arah resultan dicari dengan rumus tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Sama dengan 5 akar 3 per min 5. Sama dengan min akar 3. Perhatikan, nilai tan theta negatif dan berasal dari positif per negatif. Jadi,
theta di kuadran 2. Dan nilai theta memakai rumus 180 derajat min theta. Ingat, akar 3 adalah tan 60 derajat. Sehingga theta sama dengan 180 derajat min 60 derajat. Sama dengan 120 derajat. Soal nomor 10. Jika satu satuan mewakili 1 Newton, resultan kedua vektor berikut adalah. Perhatikan sketsa. Untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama adalah membuat sumbu koordinat Kartesius dengan titik 0,0 terletak pada pertemuan pangkal kedua vektor. Selanjutnya, vektor F1 dan vektor F2 diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y seperti terlihat pada gambar. Pada soal diketahui kalau satu satuan mewakili 1 Newton. F1X panjangnya 8 satuan. Jadi, F1X sama dengan 8 Newton. F1Y panjangnya 5 satuan. Jadi, F1Y sama dengan 5 Newton. F2X panjangnya 3 satuan. Jadi, F2X sama dengan 3 Newton. F2Y panjangnya 7 satuan. Jadi, F2Y sama dengan 7 Newton. Berikutnya, gaya yang berada di sumbu X ada 2. F1X arahnya ke kanan, F2X arahnya ke kiri. Sehingga, sigma Fx sama dengan F1X min F2X. Sama dengan 8 min 3. Sama dengan 5 Newton. Gaya yang berada di sumbu Y ada 2. F1Y arahnya ke atas, F2Y arahnya ke atas. Sehingga sigma Fy sama dengan F1Y plus F2Y. Sama dengan 5 plus 7. Sama dengan 12 Newton. Setelah sigma Fx dan sigma Fy ketemu, maka resultan bisa dicari dengan rumus R sama dengan akar sigma Fx dikuadratkan plus sigma Fy dikuadratkan. Sama dengan akar 5 kuadrat plus 12 kuadrat. Sama dengan akar 25 plus 144. Sama dengan akar 169. Sama dengan 13 Newton. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 2 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.